mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa disebut dengan A. BUMDes, B. LKMD, C. Unit usaha BUMDes, D. Usaha BUMDes. Soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang A, yakni BUMDes. Jadi pengertian dari BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Itu merupakan pengertian dari BUMDes. Soal nomor 3. Kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa disebut A. BUMDes, B. LKMD, C. Unit usaha BUMDes, D. Usaha BUMDes. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah usaha BUMDes. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Badan usaha milik BUMDes yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes disebut dengan A. BUMDes, B. LKMD, C. Unit usaha BUMDes, D. Usaha BUMDes. Dari pernyataan di atas, di pernyataan nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang C, unit usaha BUMDes. Jadi unit usaha BUMDes merupakan badan usaha milik BUMDes yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan dari BUMDes. Kita lanjutkan soal nomor 5. BUMDesa terdiri atas A. BUMDesa dan BUMdaerah, B. BUMDesa dan BUMDesa bersama, C. BUMDesa dan unit BUMDesa, D. BUMDesa dan unit usaha BUMDesa. Tentu saja jika teman-teman sudah membaca peraturan pemerintah mengenai BUMDesa ini, soal nomor 5 sangatlah mudah ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. BUMDesa terdiri atas BUMDesa dan BUMDesa bersama. Kita lanjut soal nomor 6. 1. Profesional, 2. Terbuka dan bertanggung jawab, 3. Asal-usul, 4. Prioritas sumber daya lokal, 5. Berkelanjutan. Pertanyaannya adalah prinsip penyelenggaraan BUMDesa adalah A. 1, 2, dan 3. Profesional, terbuka dan bertanggung jawab, dan asal-usul. B. 3, 4, 5. Asal-usul, prioritas sumber daya lokal, berkelanjutan. C. 2, 3, 4. Terbuka dan bertanggung jawab, asal-usul, prioritas sumber daya lokal. D. 1, 4, 5. Profesional, terbuka dan bertanggung jawab, profesional, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan. Prinsip penyelenggaraan BUMDes yang paling tepat di antara 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah yang D, yakni 1, 4, dan 5. Prinsip penyelenggaraan BUMDes adalah profesional, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan. Untuk teman-teman yang masih bergabung di channel ini dan mendengarkan soal sampai di menit ini, saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjutkan soal selanjutnya. Soal nomor 7. Dasar pendirian BUMDes adalah A. Instruksi Bupati atau Wali Kota, B. Musyawarah Desa, C. Musyawarah Pemerintah Desa bersama BPD,
D. Instruksi Presiden. Nah, ini soalnya sudah mulai agak sulit ya, yakni tentang dasar pendirian BUMDes. Apakah instruksi bupati atau wali kota, ataukah musyawarah desa, atau apakah musyawarah pemerintah desa bersama BPD, ataukah instruksi presiden. Soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah musyawarah desa. Jadi dasar pendirian BUMDes adalah musyawarah desa. Kita lanjut soal nomor 8. Pendirian BUMDesa ditetapkan dengan A. Peraturan desa, B. Peraturan antar desa, C. Keputusan kepala desa, ataukah D. Keputusan bersama kepala desa. Soal nomor 8 ini yang ditanyakan adalah penetapan pendirian BUMDes. Penetapannya apakah A, B, C, ataukah D? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah A. Peraturan desa. Jadi pendirian BUMDes ditetapkan dengan peraturan desa. Kita lanjut soal nomor 9. Masih di channel Lolos Perangkat Desa. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh dibantu subscribe dulu agar lebih semangat membuat soal dan mengupload soal, tentunya untuk membantu teman-teman dalam mengikuti ujian seleksi perangkat desa. Baik, kita lanjutkan soal nomor 9. Dalam hal BUMDesa bersama memiliki unit usaha, kedudukan badan unit usaha tersebut menjadi satu dengan BUMDesa atau BUMDesa bersama. Saya ulangi, dalam hal BUMDesa atau BUMDesa bersama memiliki unit usaha, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut menjadi satu dengan BUMDesa atau BUMDesa bersama. Pertanyaannya adalah, apakah pernyataan tersebut adalah pernyataan yang benar ataukah pernyataan yang salah? Jawabannya tentu saja ini sangat mudah. Jika teman-teman sudah membaca dan mempelajari PP-nya, pasti tahu untuk jawaban nomor 9 adalah B, yakni salah ya. Jadi ketika BUMDesa memiliki unit usaha, kedudukan badan hukumnya harus terpisah dengan BUMDesa itu sendiri, harus terpisah, tidak menjadi satu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 10. 1. Nama. 2. Tempat kedudukan. 3. Maksud dan tujuan pendirian. 4. Hak dan kewajiban pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama. Pertanyaannya adalah, anggaran dasar BUMDes atau BUMDesa bersama memuat A. 1, 2, 3 nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian. B. 2, 3, 4 tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian serta hak dan kewajiban pegawai BUMDes atau BUMDesa bersama. C. 3, 4, 1 maksud dan tujuan pendirian, hak dan kewajiban pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama, dan nama. D. 1, 2, 4 nama, tempat kedudukan, hak dan kewajiban pegawai BUMDes atau BUMDesa bersama. Jadi teman-teman perlu ketahui perbedaan antara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apa saja yang masuk ke dalam anggaran dasar dan apa saja yang masuk ke dalam anggaran rumah tangga. Nah, untuk soal nomor 10 itu sendiri, jawaban yang paling tepat adalah yang A, yakni 1, 2, dan 3 nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian. Jadi biasanya anggaran dasar itu memuat identitas serta tujuan dari suatu lembaga, sama dengan anggaran dasar BUMDes atau BUMDes bersama memuat nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian. Sedangkan untuk hak dan kewajiban masuknya ke dalam anggaran rumah tangga. Oke, kita lanjutkan soal nomor 11. 1. Nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. 2.
hak dan kewajiban pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama. 3. Tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama. 4. Tata laksana kerja atau standar operasional prosedur. Pertanyaannya adalah anggaran rumah tangga BUMDes atau BUMDesa bersama memuat A. 1, 2, dan 3. Nama, jumlah penasihat, pelaksana operasional dan pengawas, hak dan kewajiban pegawai BUMDes atau BUMDesa bersama, tata cara rekrutmen dan pemberhentian. B. 2, 3, 4. Hak dan kewajiban pegawai BUMDes atau BUMDesa bersama, tata cara rekrutmen dan pemberhentian, tata laksana kerja, dan SOP. C. 1, 3, dan 4. Nama, jumlah penasihat, pelaksana operasional dan pengawas, tata cara rekrutmen dan pemberhentian, tata laksana kerja atau SOP. D. 1, 2, 4. Nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional dan pengawas, hak dan kewajiban pegawai BUMDes atau BUMDesa bersama, tata laksana kerja atau SOP. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 yakni anggaran rumah tangga BUMDes atau BUMDesa bersama memuat B. 2, 3, dan 4. Hak dan kewajiban pegawai BUMDes atau BUMDesa bersama, tata cara rekrutmen dan pemberhentian BUMDes, serta tata laksana kerja atau SOP. Baik, kita lanjutkan soal nomor 12. Organisasi BUMDesa atau BUMDesa bersama menjadi satu dengan pemerintah desa. Saya ulangi, organisasi BUMDes atau BUMDesa bersama menjadi satu dengan pemerintah desa. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Tentu saja ini jawabannya mudah. Kita semua tahu bahwasanya organisasi BUMDes harus terpisah ya, tidak menjadi satu dengan organisasi pemerintah desa. Oleh karenanya pemerintah desa ya atau perangkat desa tidak boleh menjadi pegawai BUMDes. Seperti itu. Jawaban nomor 12 adalah salah ya. Jadi organisasi BUMDes atau BUMDesa bersama tidak menjadi satu dengan pemerintah desa. Kita lanjut soal nomor 13. Perangkat organisasi BUMDesa atau BUMDesa bersama terdiri atas A. Musyawarah desa atau musyawarah desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. B. Musyawarah desa bersama, ketua, pelaksana operasional, dan pengawas. C. Musyawarah desa atau musyawarah desa bersama, penasihat, pegawai, dan pengawas. D. Musyawarah desa atau musyawarah desa bersama, pimpinan, sekretaris, dan pengawas. Nah, perangkat organisasi BUMDes menurut PP nomor 11 adalah yang A ya. Jadi perangkat organisasi BUMDes atau BUMDesa bersama terdiri atas musyawarah desa atau musyawarah desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Lanjut soal nomor 14. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes atau BUMDesa bersama adalah A. Penasihat, B. Pengawas, C. Musyawarah desa atau musyawarah desa bersama, D. Pelaksana operasional. Tentu saja jawabannya yang C, yakni musyawarah desa atau musyawarah desa bersama. Jadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes atau BUMDesa bersama adalah musyawarah ya, baik musyawarah desa maupun musyawarah desa bersama. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir di soal-soal tentang BUMDes yang pertama part 1. 1. Kebutuhan masyarakat. 2. Pemecahan masalah bersama. 3. Kelayakan usaha. 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri. Pertanyaannya adalah pertimbangan pendirian BUMDes atau BUMDesa bersama ialah A. 1, 2, 3.
kebutuhan masyarakat, pemecahan masalah bersama dan kelayakan usaha. B. 234 pemecahan masalah bersama, kelayakan usaha dan instruksi Menteri Dalam Negeri. C. 341 kelayakan usaha, instruksi Menteri Dalam Negeri dan kebutuhan masyarakat. D. 412 instruksi Menteri Dalam Negeri, kebutuhan masyarakat dan pemecahan masalah bersama. Tentu ini soal yang sangat mudah apabila kita jeli. Jadi untuk pertimbangan pendirian BUMDes tidak ada kaitannya dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Sudah pasti jawabannya adalah yang 1, 2, 3, yakni yang A ya teman-teman ya. Kebutuhan masyarakat, pemecahan masalah bersama dan kelayakan usaha. Baik, untuk teman-teman yang masih bergabung dan menyimak video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan silahkan menonton video-video yang lainnya dari channel Lolos Perangkat Desa. Tentu saja masih banyak video-video yang berkaitan dengan pembahasan soal yang akan keluar di seleksi perangkat desa tentunya. Agar teman-teman bisa lolos dan bisa sukses, silahkan tonton video dan simak video dari channel Lolos Perangkat Desa. Selain video-video soal, di channel Lolos Perangkat Desa juga ada video seputar tips dan tata cara mendaftarkan diri sampai lolos ya, tentu saja untuk menjadi perangkat desa. So, subscribe dan tonton semua video dari channel Lolos Perangkat Desa. Terima kasih, selamat malam, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.